ucapan maupun dengan tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi yang penyampaiannya dilihat dari interaksi, posisi tubuh, jarak antar tubuh, dan juga pakaian pada tubuh. Hari keempat sesi sidang MUN. Para delegasi sudah mulai lelah, tapi agenda debat justru semakin panas ketika membahas topik kolaborasi energi terbarukan dan dampaknya terhadap keamanan global. Saya heran sama negara Jerman. Selalu terdengar terlalu idealis, tetapi tidak pernah praktis. Apa katanya? Teknologi hidrogen. Kalian aja belum menyelesaikan isu nuklir yang lama ini loh. Teruntuk delegasi Rusia, saya rasa kita di tempat ini bukan untuk mempertanyakan rekan personal, melainkan kita mencari solusi bersama. Jika Anda memiliki kritik tentang proposal, mari kita membahas apa yang terdapat di proposal ini, bukan malah membahas yang di luar proposal. Saya melihat nilai dalam rencana Jerman, dan bahkan kami dari Norwegia pun siap untuk uji coba bersama. Dan saya yakin Rusia juga bisa menjadi bagian dari solusi ini jika kita duduk bersama dan mendiskusikannya secara damai, dengan sehat tanpa menyerang hal-hal yang tidak perlu dibahas. Kalau menurut kami, isu ini bukan hanya tentang pengembangan teknologi, tapi juga tentang transparansi dan kepercayaan. Saya yakin pihak Jerman maupun Rusia memiliki keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus tetap bersikap profesional supaya debat ini bisa berlangsung dengan produktif dan membuahkan hasil. Baik. Jika semua kelemahan ingin ditutupi oleh kata-kata manis, silahkan. Tetapi bisa diingat, saya tidak akan puas dengan rencana yang tidak menyelesaikan sampai ke akar masalah. Kita berbicara soal keamanan global, bukan sekedar efisiensi. Mungkin kita semua kelelahan, dan kadang kelelahan ini tuh membuat kita menjadi terlalu jujur. Tapi justru di sini kekuatan forum ini membuat ketidaknyamanan menjadi pemicu diskusi. Untuk delegasi Rusia, sebenarnya usulanmu tentang keamanan cyber dalam sistem energi sebetulnya menarik. Bisa kita integrasikan dalam teknologi dari Jerman dan juga Norwegia. Saya rasa kita semua di luar ini tidak peduli siapa yang pertama kali menemukan solusi. Matahari saja bersinar ke Semanggar atau hidup. Jadi marilah kita semua berhenti saling menyatap dan membangun payung bersama secara metaforis itu saja. Saya sebagai ketua sesi forum ini sangat mengapresiasi atas integritas dan semangat dari setiap negara yang dapat hadir dalam sesi forum ini. Yang dapat saya sampaikan adalah bahwa diplomasi bukanlah suatu panggung teater, tapi diplomasi merupakan bagaimana cara kita menyusun dan menjalankan suatu tujuan, bukan untuk memenangkan suatu argumen. Teruntuk delegasi Rusia, jika memang fokus Anda merupakan keamanan global, mari kita masukkan elemen cyber defense dan kontrol distribusi energi ke dalam proposal. Saya sangat terbuka untuk menyesuaikan.
Namun saya sangat butuh sekali jaminan bahwa jangan sampai ada serangan personal ketika setiap kali ada perdebatan dan diskusi kita. Saya bisa setuju. Tapi jika hanya teknologi dan keamanan bisa berjalan sejauh saya tidak akan menandatangani sesuatu yang lain. Itulah seharusnya diplomasi. Kita punya batasan dan kita juga punya harapan. Norwegia siap untuk menyelaraskan dua sisi ini, baik dari sisi project pilot yang kami usulkan bersama dengan Jerman, dan bahkan jika pihak Rusia siap, kami dari pihak Norwegia siap untuk menjadi mitra pengawas. Dan kami pihak Tiongkok juga bersedia untuk menjadi pengamat teknis untuk verifikasi sistem. Kami tentunya tidak ingin mau ada negara yang merasa dirugikan di sini. Dengan begitu, kita bukan hanya membangun sistem energi baru, tapi juga sistem kepercayaan baru. Ya, dan siapa tahu kalau berhasil bisa menjadi resep koktail diplomasi di masa depan kan? Dan pada hari itu, para delegasi meski lelah memilih jalan yang lebih sulit. Menyatu bukan saling menaklukkan.